Nabi menjenguk sakaratul mautnya Abu Thalib itu kan sampai Nabi itu ngomong, saya akan perjuangkan paman saya tercinta ini supaya nanti dia terbebas dari api neraka. Kemudian turun ayat tuh. Akhirnya turun ayat itu di surat Al-Fussilat kalau nggak salah. Turun ayat yang akhirnya Nabi tegur. Tidak boleh orang muslim mendoakan orang kafir urusan selamat di akhirat, tidak boleh. Walaupun dia seorang rasul. Tapi akhirnya Nabi hubungannya sama Abu Thalib itu udah terlalu dekat. Nabi nangis nangisnya. Akhirnya ya dikasih tahu sama Allah lewat malaikat, untuk pamanmu yang satu itu spesial. Walaupun dia wafatnya kafir, tapi disiksanya nanti tidak seberat Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa? Cara Abu Lahab masuknya ke neraka jahanam ke dalamnya itu, ya ciri-ciri Abu Thalib itu ya diseksanya paling di pinggir pantainya saja lah ibaratnya. Ya lumayan ya. Ya, tapi tetap di neraka tempatnya, karena kan itu artinya apa? Kebaikan itu apapun berpotensi kita selamat di akhirat. Kalau cara mengukur iman kita kan yang paling rendah itu mungut paku. Kalau dulu duri, kalau sekarang durinya udah nggak ada, pohonnya udah nggak ada. Sekarang paku kita. Apa iman orang paling rendah itu, aplikasi iman itu? Nyabut paku, ngangkat paku dari jalan. Apa urgensinya itu iman dengan paku? Ternyata serius. Jadi ada ustadz mau ngajar ke Al-Bahri, ya ditunggu, tahu-tahu ada paku. Akhirnya motornya apa? Gembos. Jadi ngajar. Gara-gara sebutir paku menyebabkan. Itu urusan ngajar, belum urusan khotib Jumat. Belum urusan dia jadi wali atas pernikahan anaknya. Kan, jangan ngelihat sebutir pakunya, tapi pengaruh pakunya, dampak. Kecuali mobil kita kayak mobil presiden, nggak mempan paku. Bannya kan nggak mempan paku. Ya Allah. Jadi malaikat Allah, siapa lagi? Penduduk langit, penduduk bumi, semut, apa lagi? Ikan, apapun, mereka mendoakan orang-orang yang menyebarkan ilmu, menyebar kebaikan. Kebaikan itu bukan cuma sholat doang, Pak. Memenuhi janji, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Wassabirin, sabar gitu. Ngaji lama banget Ustadz, udah 2 jam, udah lapar banget. Sabar, memang itu kebaikan. Ya biar sabar. Ya Allah, kesabaran itu. Ya Allah. Hah? Oh, baru makan sampai asar ya? Ya sabar ya. Ya. Tapi boleh tidur gak ibu ngaji itu? Boleh gak? Mendingan mana Ustadz? Saya datang tapi tidur. Saya nggak datang karena tidurnya di rumah. Berarti mendingan mana? Ya cara mendingan datang aja dulu, ntar perkaranya. Nyender pulas ya urusan orang lain. Karena kita dapat pahala apanya itu, Bu? Pahala berangkatnya ya, Bu ya. Ibu kan pahala berangkatnya dapat ya. Ntar pahala pulangnya. Sama pahala ngeliat Pak Ustadz Agus dah. Loh, ada pahalanya kalau ngeliat orang alim itu, ada pahalanya, Pak. Kalau ngeliat artis malah gak ada pahalanya. Memandang wajah orang soleh itu dapat pahala. Makanya begitu tuh. Ya kalau ya masih nggak kuat juga ya ambil pentel korek. Lanjut. Nggak berasa ya. Ternyata yang doain kita itu banyak sekali. Ada yang bisa ngitung ikan di lautan, ada. Boro-boro di lautan, di akuariumnya nggak bisa ngitung nih, apalagi itu semuanya mendoakan ustadz, mendoakan muallim, mendoakan guru, mendoakan ibu yang baru punya santri 2 orang itu anaknya itu. Nggak pengen tuh, Bu? Hah? Ya Allah, ini kemuliaan orang menyebar Hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam idza mata, ini hadis populer banget. Sampai orang baru melek ilmu juga langsung paham. Oh ya, tadi yang saya bilang samawat dengan ardi ya. Kenapa kalau menyebut langit itu kok kalimatnya jamak? Sementara kalau bumi tidak kita kadang sudah paham kan bahasa lapis bumi, 7 lapis bumi, 7 lapis lah. Ternyata rahasianya begini, bumi itu lapisannya seperti kue lapis memang kalau dia.
Jadi tidak ada jarak, dia lengket. Yang kedua, lapisan bumi itu dominannya tanah. Tanah. Sehingga lapisan-lapisan itu dianggap satu juz. Maka kalimatnya menggunakan kalimat mufrad, ardun. Beda dengan langit. Langit yang kita sebut 7 lapis itu jarak langit pertama dengan kedua itu sampai 500 tahun perjalanan. Jadi kita dari langit pertama mau ke langit kedua itu sampai 500 tahun perjalanan. Itu saking jauhnya itu jarak langit ke. Bayangin Nabi kita pernah tembus melewati 7 lapis langit tuh. Kayak apa Nabi kita itu? Tapi Nabi kita ya dia tinggal naik. Saya juga kalau tinggal naik bisa kayaknya itu. Naiknya naik apa itu dulu Nabi kita buka atas? Naik apa? Burak. Burak namanya burak. Burak itu ya albarku itu kilat. Di atasnya persekian kali supersonik. Yang kedua, lapisan langit itu materialnya beda-beda. Udah pernah saya sampaikan. Dari mulai ada besi, ada tembaga, ada marmer, ada jabarzat. Jadi kalau Bapak cara menghayal mudah-mudahan ada emas juga loh lapisan di langit. Jadi kalau ada orang seperti orang menanti turun hujan dari langit, bisa jadi benar itu. Para wali-wali tiba-tiba blok kejatuhan emas kilo dari langit. Ingat, jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak turun ya rumah kita hancur juga itu. Tapi nggak apa-apa ya, rumah kita hancur ketiban emas ya. Hah? Nggak apa-apa, mau? Mau. Tapi kita ada di dalam semua. Oh, kita udah maunya ketiban emas, nggak apa-apa rumah hancur, kitanya lagi ngaji, nggak ada orang, maunya gitu. Orang. Iya, memang lapisan sampai lapisan emas, lapisan marmer, jabarjat ya, intan itu ada semua. Tembaga jada ini yang usaha-usaha itu boleh lah itu. Itu rahasia di balik kalimat samawat yang jamak, ardun yang mufrad seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu Adam, idza mata apabila mati siapa ibnu Adam. Ibnu Adam nih gini. Sebelum diterjemahkan, terjemahkan bebas ya langsung deh, coba Mas. Iya, iya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika anak Adam meninggal dunia, maka amal perbuatannya menjadi putus, kecuali 3 hal, yaitu sedekah yang selalu mengalir pahalanya, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh berdoa untuknya. Ada 2 pelajaran berharga dari hadis ini yang mungkin belum kita deteksi. Pertama, kata-kata Ibnu Adam. Apa itu Ibnu Adam? Apa Ibnu Adam? Kita biasa menyebut Ibnu Adam itu apa? Anak Nabi A. Emang kita anaknya Nabi Adam? Bu, ibu bukan anaknya Haji Toyib. Ini sekaligus saya mau mengakhiri perdebatan nasab yang kagak kelar-kelar ini. Jadi nasab kita itu ada 2 cuman. Nasab kita ada berapa? Mohon maaf ini karena pakai channel ya akhirnya suara saya akan kemana-mana ini. Nasab kita itu hakikatnya 2. Fir'aun ya nasabnya 2. Ronaldo pemain bola nasabnya juga apa? Almarhum Kiai MJ yo nasabnya 2. Penjahat nasabnya 2. Kiai nasabnya 2. Apa Ustadz nasabnya 2 itu? Pertama nasabul ba'id, yang kedua nasabul qarib. Ada nasab dekat, ada nasab jauh. Jadi nasab kita itu ada 2, ada nasabul qarib, nasab dekat, yang kedua ada nasabul apa? Ba'id. Coba perhatikan. Apa nasab dekat kita, nasabul qarib kita? Nasab qarib kita itu adalah tanah. Jadi kita ini dari tanah Pak Ustaz.
Bagaimana perjalanan tanah bisa nempel di hidung ini, Bu? Oke, kita telusuri. Kita ini ada kan sebab bapak kita, toh, Bu. Bapak kita, bahan bakunya apa, Pak? Orang ini bahan bakunya. Jangan dari tanah dulu, itu mah kalau bikin patung. Bikin orang. Sperma, kan? Sperma itu kan zat yang tercipta dari unsur-unsur yang dia makan, yang makan itu bersumber dari mana? Dari tanah. Ya Allah, sperma itu kan, coba orang kalau nggak makan apa ada spermanya tuh, Pak? Halo? Sperma itu kan terpengaruh oleh apa yang dia makan ya, Pak Ustadz Sarin ya? Katanya kalau spermanya mau bagus, makannya apa? Kambing setengah mateng ya? Ah, katanya itu, bener ya? Kambing muda. Kambing muda. Spermanya jadi bagus. Telur bebek ya, kanggup. Ya. Jadi sperma itu tergantung apa yang kita makan. Jadi ternyata nasab kita terdekat tuh hanya tanah. Nasabul ba'id ya tanah. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam terbuat dari apa? Tanah. Maka orang yang sekarang pada ribut nasab menurut saya, ya sama sebetulnya. Anda Habib atau Anda bukan Habib, sama nasabnya tanah. Nasabnya tanah. Jadi jangan pernah membanggakan nasab. Tolong ya. Saya ini kalau mau ditelusuri nasab saya itu bisa jadi sampai ke Raja Mataram, Pak Ustadz. Bisa jadi, cuman mentok. Apa manfaatnya saya ngaku-ngaku keturunan raja? Apa manfaatnya? Saya ya saya, kita ya kita, tidak perlu mikir nasab kita. Kalau nasab kita orang hebat kan yang hebat mereka, kita kan ya kita ini. Kita hebat nggak sekarang? Tidak boleh membanggakan nasab itu, tidak boleh. Asyarab bil adab la bin nasab. Apa? Asyarab bil adab la bin nasab. Oh, boleh. Kemuliaan itu ditentukan oleh akhlaknya, bukan nasabnya. Maaf nih, nggak kelar-kelar orang ribut nasab nih, Masya Allah. Saya menghindar dari perdebatan ini. Nggak mau. Nyiain waktu. Yaitu asyarab bil adab la bin nasab. Kemuliaan itu ditentukan oleh akhlak, bukan karena nasab. Bukan dia anaknya siapa, keturunan siapa, bukan. Akhlaknya dulu. Kalau akhlaknya mulia, hormat kita. Ya Allah.